Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah agar mantan dari mengkhianati menjadi terobsesi kepadamu. Ya. Jadi Anda tahu tuh, pernah dengar nama David Beckham, ya? Itu adalah pemain sepak bola yang sangat ganteng, ya, punya cukup banyak prestasi ketika masih bersama Manchester United yang dilatih oleh Alex Ferguson, ya. Tapi kelebihannya memang pada gantengnya, ya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi banyak sekali wanita yang terobsesi, ya, untuk punya suami seperti David Beckham, atau bahkan untuk sekedar bisa kencan dengan David Beckham. Itu banyak sekali. Karena faktor apa? Karena faktor ganteng. Tentu ganteng saja menjadi tidak sempurna kalau tidak kaya raya, kan begitu. Nah, jadi itu David Beckham, ya. Ada juga orang yang kemudian terobsesi kepada seseorang, sebenarnya tidak karena faktor cantik atau gantengnya, tetapi karena faktor cerdasnya, ya, sehingga orang membayangkan, aduh enak banget ya kalau punya suami atau istri yang pintar banget seperti itu, ya. Atau orang juga bisa terobsesi untuk memiliki pendamping atau pasangan hidup karena kepribadiannya yang hangat, yang sabar, yang menarik, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya sekarang, kan? Mantan dalam posisi mengkhianati Anda, ya, dia akan jungkir balik, berusaha untuk kembali kepada Anda ketika dia terobsesi. Untuk bisa membuat orang terobsesi, jangankan mantan Anda, seluruh dunia terobsesi kepada Anda, caranya sebenarnya sederhana, seperti yang dilakukan oleh David Beckham tadi. Dia tidak berusaha untuk menjadi sesuatu yang dia tidak punya ketertarikan di situ. Anda tahu ya, mayoritas karir dari pemain sepak bola usia 35 tahun lah, mentok jadi pemain, akhirnya pensiun. Apa fase selanjutnya dalam hidup mereka? Jadi pelatih sepak bola, ya. Banyak kan, misal Carlo Ancelotti itu backgroundnya adalah pemain, ya. Kemudian Mauro Tassotti, ya, itu juga backgroundnya adalah pemain sepak bola, ya. Kemudian Didier Deschamps, ya. Ini kalau yang ibu-ibu agak asing ini mendengarkan nama-nama ini, tapi kalau yang laki-laki tentu sangat paham nama-nama yang saya sebutkan ini. Semuanya backgroundnya adalah pemain-pemain sepak bola yang sukses, ya. Kemudian jadi pelatih. Tapi David Beckham tidak. Setelah pensiun jadi pemain sepak bola, dia merintis dan menekuni dunia modeling, ya. Kemudian dia juga punya berbagai outlet busana-busana yang dia tawarkan, yang dia desain, yang dia buat. Ketertarikan dia di situ, dan itu yang membuat dia menjadi maksimal, ya. Kesalahan mendasar di kita ketika kita berhadapan dengan mantan dan keluarganya, kita berusaha untuk menjadi, ya, seperti apa yang mereka puja,
Jadi misal ada seorang teman nih, ya, dia ditolak oleh keluarga istrinya. Jadi mereka menikah secara siri misalnya. Setelah itu dia berusaha untuk mempelajari apa sih yang diinginkan oleh keluarga mertuanya ini. Dia lihat di akun Facebook ibu mertuanya sangat memuja tokoh politik muda, mengagumi karena backgroundnya yang alim, yang ahli agama, tetapi juga berpolitik. Dia berpikir pada saat itu, artinya saya harus berpolitik juga nih. Ya, kalau saya berpolitik, saya menjadi politikus yang punya idealisme, seperti yang diidolakan oleh ibu mertuanya itu, siapa tahu ya ibu mertuanya pintu hatinya akan terbuka kepada dia. Ya, akhirnya dia berpolitik lah misalnya. Berpolitik kemudian dengan penuh idealisme. Ya, gagal karir politiknya. Apa kemudian akan membuka hati dari ibu mertuanya? Ternyata tidak. Ya, ternyata yang diidolakan itu bukan alimnya, ya, bukan politiknya, bukan perjuangan idealismenya, tetapi sosok atau figur atau profil politikus muda yang diidolakan oleh ibu mertuanya ini karena dia punya jabatan, ya, karena dia kaya raya. Nah, jadi kalau sampai tahap politik saja, sampai pada tahap berjuangnya saja, ini orang sudah punya, ya, sudah dia lakukan. Tetapi yang dia belum punya adalah jabatannya. Kata gagal kan? Kemudian yang dia belum punya adalah kaya rayanya. Nah, ternyata yang dicari itu adalah kaya rayanya, bukan berjuang mencoba menjadi seseorang yang manfaat melalui jalur politik, ya. Itu artinya apa? Salah melakukan observasi dan penilaian. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Padahal belum tentu loh ya. Ketika kita berusaha untuk menjadi seperti apa yang orang inginkan, kita memiliki ketertarikan, memiliki bakat untuk itu. Ya, jadi menekuni sesuatu yang kita tidak tertarik dan tidak punya bakat di situ, itu adalah sesuatu yang teramat sangat melelahkan, jenuh, capek. Ya, misal nih, orang tertarik ya dalam bidang ilmu biologi. Seharusnya dia kuliah di bidang apa? Misal MIPA, biologi, atau masuk ke program studi kedokteran, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan masalah itu. Tiba-tiba, misal dia dipaksa untuk kuliah di bidang teknik sipil, misal ngitung-ngitung beton, ya, beton prategang, momen jembatan, ya, kemudian apalagi itu menghitung konstruksi bangunan, pembiayaan, ya, setelah itu menghitung kekuatan pondasi dalam, pondasi cakar ayam, ya, kemudian backcasting dan seterusnya. Capek itu. Karena dia tidak punya ketertarikan di situ. Ya. Coba kalau seandainya dia memang berbakat dan dia tertarik, misal orang tuanya bijaksana kan, udah kamu kuliah bidang biologi sana yang kamu sukai, itu akan melesat dengan cepat. Karena dia memang ketertarikannya di sana. Ya. Nah, atau misal kita punya anak nih,
dia tertarik dalam bidang sejarah, tapi kita paksakan kuliah dalam bidang eksakta, dia akan menjadi orang yang sangat menderita. Ya, karena itu ya, untuk membuat semua orang terobsesi kepada kita, kita harus mentok nih, ya, mentok di dalam pencarian kemampuan kita. Ya, kalau kita tidak mentok, ya orang biasa-biasa saja, ada yang tahu, lebih banyak yang tidak tahu. Tapi kita harus mentok. Ya, caranya bagaimana? Ya seperti yang dilakukan David Beckham tadi. Dia melakukan dan menekuni sesuatu yang dia berbakat untuk itu, dia suka. Ya, karena kuncinya, keywordnya itu harus suka. Kalau kita suka, kita menjalaninya akan terasa mudah. Ya, dan semakin mudah kita menjalani, peluang kita untuk mencapai puncak karir kita itu juga akan semakin terbuka lebar. Ya, kalau Anda sudah berada pada puncak karir Anda bersinar, ya, maka saya yakin ya, semua orang yang pernah mengenal Anda itu akan berlomba-lomba kembali mendekati Anda, termasuk mantan Anda. Dia mungkin akan jadi orang yang paling depan untuk bisa kembali mendekati Anda. Karena ternyata ketertarikan orang terhadap kemampuan teknis, bakat seseorang itu memang iya. Tetapi ada ketertarikan yang lebih besar lagi di balik itu, yakni ketertarikan kepada materi yang dihasilkan dari bakat yang dimiliki tadi. Ya, dan pada manusia-manusia yang pragmatis, pada akhirnya yang dilihat tidak lagi cara mendapatkan materinya tadi. Ya, mau melalui jalur pendidikankah, mau melalui jalur bakatkah, mau melalui jalur senikah, dan seterusnya. Yang penting kan kayanya. Ya, nah karena itu memang ketika mantan mengkhianati dan meninggalkan Anda, ketika Anda ditolak oleh keluarganya mantan, yang harus Anda lakukan terhadap diri Anda pada saat ini, ya, lakukan sesuatu yang halal, yang Anda sukai, ya, yang juga kemudian ketika Anda presentasikan itu punya nilai jual yang baik. Ya, nah karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Di antara tanda kebaikan pada diri seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya, ketika kita berusaha untuk menjadi seperti apa yang orang inginkan, itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Wong kita tidak berbakat kok di situ. Ya, tidak akan jadi sesuatu juga. Karena itu, buat tren yang baru agar semua orang melihat kepada apa yang Anda hasilkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.